Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Pada renungan pagi hari ini kita akan membahas seri yang kedua tentang konsep hidup lahir baru. Kita percaya dan kita bersyukur juga karena Tuhan terus memimpin kita hingga hari ini. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan tolong kami agar pada hari ini Tuhan kami semakin lagi mengerti tentang kehendak-Mu, sehingga hidup kami benar-benar Tuhan, benar baru di hadapan-Mu, yaitu kami benar-benar hidup menurut kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk lebih mengenal tentang kehendak-Mu pada hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu dibukakan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ini adalah seri yang kedua tentang konsep hidup lahir baru, di mana pada seri yang pertama kita membahas tentang kekristenan bukan agama, tetapi di sini yang kita bahas adalah konsep yang diajarkan di dalam kekristenan, di mana konsep kekristenan tidak sama dengan konsep agama orang lain, agama lain. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama, ya betul, semua agama itu sama. Sama dalam arti, ya dilihat dari satu sisi bahwa agama mengajarkan hal yang baik. Kitab suci agama baik, kudus, dan benar menurut pengikutnya masing-masing. Tetapi di dalam konsep yang diajarkan, pasti dalam setiap agama itu ada bagian tertentu, poin-poin pentingnya itu pasti berbeda. Nah, di mana dalam seri yang pertama kita sudah membahas perbedaan itu, di mana konsep yang mau diajarkan kepada kita berbeda. Nah, di dalam seri yang kedua ini yang kita mau bahas yaitu kita bisa terkurung dalam konsep yang salah tanpa merasa salah arah atau salah jalan. Saudara, konsep kita itu harusnya menentukan arah langkah hidup kita. Nah, tapi kenyataannya pada saat kita ada di dalam konsep yang salah, tapi kita tidak merasa bahwa itu konsep itu telah salah, dan akhirnya sebenarnya telah membuat jalan kita, arah langkah hidup kita ke arah yang salah. Dan pada umumnya kita bisa tidak menyadari hal ini. Jadi kita bisa terkurung dalam konsep yang salah tanpa merasa salah arah. Nah, di dalam seri yang pertama kita sudah membahas dua perbedaan ini. Konsep agama dan konsep kekristenan di satu sisi memang mengajarkan yang hal sama, yaitu membantu menuntun manusia, mengajarkan bagaimana agar kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, di dalam konsep agama itu, awalnya itu kita langsung dikasih perintah atau diajarkan bahwa kalau untuk bisa berhubungan baik dengan Tuhan, maka ada perintah-perintah agama yang harus kita taati. Dan ada larang-larangannya. Nah, kalau kita pengen punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya tentu harus taat. Dan bukan hanya sekedar taat, bahkan harus sungguh giat untuk taat. Tetapi di dalam konsep kekristenan, lebih menekankan sebenarnya adalah kita memang tahu ada perintah agama, ada perintah yang memang menuntun kita untuk kita bisa hubungan baik dengan Tuhan. Tetapi di dalam konsep kekristenan yang Yesus ajarkan lewat murid-muridnya, lewat para rasul, yaitu kita langsung dibawa kepada suatu poin bahwa kita harusnya sadar kita berdosa. Di dalam diri kita sudah ada hawa nafsu dosa, yaitu hawa nafsu yang membuat kita terkurung. Sekalipun kita ingin berusaha taat akan perintah-perintah tersebut, tapi tidak mampu juga. Nah, agama kurang memperhatikan hal ini. Bahkan mungkin sama sekali tidak membahas tentang hal ini. Seakan-akan ingin menyadarkan kita bahwa kita sudah berusaha tapi tidak bisa juga. Agama hanya memberitahu kita kalau tidak taat dihukum. Tetapi kekristenan apakah demikian juga? Iya, betul. Upah dosa adalah maut. Itu yang Alkitab ajarkan.
Tidak bisa tidak, ini prinsip. Tapi di dalam agama, seakan-akan diberikan solusi jalan keluar jika memang tidak bisa, taat atau gagal, atau tidak bisa sepenuhnya melakukan perintah tersebut. Kalau salah ya bisa tebus dosa. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, melakukan ritual agama, berbuat baik dan segala macam. Jadi ada solusinya untuk bisa salah. Yaitu kita bisa menebus dosa kita sendiri, atau bisa menebus dosa kita dengan perantaraan hamba Tuhan. Tapi di dalam kekristenan tidak. Poin yang keempat, jadi dari yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat dikatakan hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa kita. Menebus dosa kita, hanya Tuhan yang bisa membuka jalan agar kita benar-benar bisa berhubungan baik dengan Tuhan. Dan jalan ini dibuka oleh Tuhan sendiri dengan dia menjelma menjadi manusia. Dan setelah jalan ini dibuka, jalan ini terhubung kita dengan Tuhan, maka harusnya di poin kelima dikatakan kita harus tulus membalas kasih Tuhan. Tulus berarti tanpa harapan imbalan baik. Tetapi agama tidak menekankan hal ini. Agama malah sebaliknya. Kalau kita taat, ada berkat Tuhan. Kalau tidak taat, ya tidak ada berkat Tuhan. Nah, kalau tidak taat, berarti kan salah. Bisa tebus dosa. Tapi di dalam kekristenan, poin yang terakhirnya yaitu kita seharusnya membalas kasih Tuhan dengan tulus. Karena ada hal yang tidak mungkin kita lakukan, telah Tuhan lakukan terlebih dahulu. Itu kenapa di dalam kekristenan dikatakan imam besar, memang betul imam besar atau hamba Tuhan, mewakili kita melakukan ritual pengampunan dosa. Tetapi itu secara ritual. Tetapi di dalam hal ini, Tuhan menjadi imam besar sendiri. Dia menjadikan dirinya sebagai imam besar yang memang layak sepenuhnya mewakili kita. Itu dikatakan di Alkitab, Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita. Karena hanya jalan ini yang bisa dilakukan. Saudara, Roma 10 ayat Pasal 10 ayat 1 sama 3 dikatakan bahwa Paulus melihat bahwa orang-orang Israel juga sungguh giat untuk Tuhan. Giat untuk agamanya, yaitu agama Yahudi. Tetapi di sini Paulus katakan dia rindu supaya mereka diselamatkan. Tentu merupakan satu tanda tanya. Kok orang yang sudah giat untuk Allah, untuk Tuhan, di dalam keagamaannya, kok masih belum selamat? Kenapa Rasul Paulus ngomong demikian? Ini dia katakan setelah dia benar-benar terima anugerah keselamatan dan mengerti arti keselamatan, jalan keselamatan itu. Bahkan pada zamannya Yohanes Pembaptis di dalam Lukas 3 ayat 4-9 di mana dia katakan persiapkan jalan bagi Tuhan dan dia menyuruhkan banyak orang untuk dibaptis. Seharusnya buat orang Yahudi pada waktu itu yang sudah mempunyai kehidupan agama yang boleh dikatakan cukup baik, dia merasa ngapain harus dibaptis kembali. Padahal yang harus dibaptis itu adalah orang kafir, orang yang bukan Yahudi. Mereka harus dibaptis kalau mereka ingin mengikuti ajaran agama Yahudi. Di sini Yohanes Pembaptis juga seakan-akan mengatakan bahwa kamu belum benar-benar selamat, kamu belum benar-benar benar sekalipun secara satu sisi, kamu begitu giat taat terhadap ajaran agama. Ritual-ritualnya yang kamu ikuti. Tetapi kamu belum selamat. Kamu harus benar-benar bertobat. Jadi Paulus mengatakan, mereka giat tapi tidak mengenal kebenaran Allah. Karena apa? Mereka hanya mendirikan kebenaran mereka sendiri. Inilah yang saya katakan bahwa kenapa seharusnya konsep dan tindakan kita itu kan selaras. Konsep kita apa, tindakan kita harusnya apa. Tetapi kita menjadi orang Kristen, banyak orang Kristen mungkin tanpa disadari, ya, kita seharusnya itu kan harus menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Setelah kita paham poin yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Poin yang kelima kan jelas. Kita membalas kasih Tuhan. Tetapi kenapa kita tidak menjadi orang yang benar-benar sungguh mengasihi Tuhan? Ini pertanyaannya. Ya,
banyak orang Kristen ternyata tanpa kita sadari masih terkurung dalam konsep hidup yang lama, yaitu konsep yang berpusat pada diri sendiri. Setelah dia jadi Kristen, ternyata dia masih ada dalam konsep hidup yang lama. Sehingga dalam hidup kerohaniannya masih juga mirip dengan konsep agama orang lain. Coba perhatikan konsep ini. Sedikit banyak ada taat juga sudah cukup. Orang Kristen menjadi orang yang merasa, ya saya kan ada taat juga sama Tuhan. Ya pastilah Tuhan mengerti saya. Tuhan kan tahu manusia punya kelemahan. Tuhan juga bisa terima. Sehingga tidak ada hasrat kita benar-benar segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi mau mengasihi Tuhan. Kita selalu berpusat pada diri sendiri, yaitu menilai menurut ukuran diri sendiri. Dan bahkan di dalam konsep agama itu dikatakan tanpa sadar, pada waktu hidup kita lancar-lancar saja, tentram, kita merasa ya kita sudah cukup baik di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah lama misalkan tidak beribadah, tidak sungguh-sungguh berdoa atau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, lalu kita sakit, kemudian kita berdoa, kita disembuhkan Tuhan. Nah, di saat itulah kita merasa, tuh kan, Tuhan juga pasti lihat saya masih cukup baik. Buktinya, saya berdoa waktu sakit, Tuhan sembuhkan. Inilah yang Paulus ingin kasih tahu, bahwa kita tanpa sadar memang giat secara keagamaan. Tetapi tanpa sadar kita tidak mengenal kebenaran Allah. Inilah yang maksud Paulus di dalam Roma 10 ayat 1-3. Kita masih beragama tapi dengan konsep yang lama, yaitu konsep ego kita yang dimana mempengaruhi perilaku hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi agama yang memang tujuannya awalnya baik, tetapi diri kita ini masih dikuasai hawa nafsu dosa, yaitu ego yang berpusat pada diri sendiri. Apa itu? Menilai menurut pandangan sendiri, memberi diri uang kompromi, tidak suka menurut kehendak Allah, dan tidak mau dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Coba perhatikan hal ini. Kita tahu berdosa, tetapi ego kita meyakinkan kita bahwa Allah Maha Kasih. Inilah yang membuat kita menjadi kompromi terhadap dosa. Kita tahu orang berdosa tidak masuk surga, tetapi ego kita membuat kita merasa aman karena melihat ada solusi. Yaitu kalau kita beri persembahan, kita melayani, kita berdoa, dan dosa kita kembali diampuni Tuhan. Perhatikan saudara di dalam Matius pasal 6 ayat 22-23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Dan sangat celaka sekali ini yang tadi saya katakan. Konsep kita sudah salah, tapi kita merasa itu tidak salah. Dan betapa gelapnya jalan kita, betapa tambah sesatnya jalan kita. Tanpa kita sadari, kita sudah terkurung dalam konsep yang salah, tapi tidak merasa berjalan ke arah yang salah. Inilah yang disebut ego. Ego yang menutupi mata hati kita, sehingga tidak dapat melihat terang daripada Tuhan. Jadi, kita orang Kristen, banyak yang belum benar-benar dimerdekakan dari kodrat dosa, dari ego kita. Kita hanya berhenti di poin yang keempat. Begitu kita tahu Tuhan mengasihi kita, nah umumnya sifat manusia begitu. Begitu masalahnya diselesaikan, barulah dia merasa aman-aman saja. Bahkan ketika misalkan kita ambil contoh, dokter mengatakan, saudara ada kena kanker stadium 1. Pasti langsung hati kita menjadi tidak damai. Khawatir dan susah makan, susah tidur. Apalagi setelah cek 3 bulan yang akan datang, dokter katakan sekarang di stadium kedua. Cek 6 bulan yang akan datang dikatakan kita di stadium 3. Sampai akhirnya dicek yang 6 bulan akan datang, kita di stadium 4. Dan tambah lama kita merasa semakin takut. Kalau secara badan, daging kita
Kita tahu kita sakit, kita merasa jiwa kita tergoncang. Kita merasa takut sekali. Coba perhatikan. Begitu kita dicek kesehatan rohani kita oleh firman Tuhan yang mengatakan betapa kita sudah punya penyakit yang kronis di stadium 4 terakhir, yaitu kita berdosa di hadapan Tuhan. Mengapa jiwa kita sepertinya tidak takut? Tidak benar-benar goncang, benar-benar minta berharap kepada Tuhan. Ini karena apa? Tanpa sadar kita masih terbelenggu dengan konsep agama. Kita merasa toh Tuhan sudah sembuhkan saya, toh Tuhan sudah ampuni dosa saya, tapi kita lupa sebagai orang Kristen. Setelah jadi Kristen, persoalan dosa kita memang sudah ditanggung di Bukit Golgota. Tetapi selanjutnya kita menjadi manusia baru, yaitu manusia yang mempunyai konsep hidup untuk Tuhan. Dari konsep yang lama, kemudian mempunyai konsep hidup yang baru, yaitu untuk hidup mengasihi Tuhan. Ini tidak gampang. Karena selama masih diam di dalam tubuh ini, ego kita, nafsu kita, hawa nafsu dosa kita masih ada. Disinilah kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Nah, nanti selanjutnya, di seri selanjutnya kita akan membahas lahir baru dan peran Roh Kudus dalam hidup kita. Ini sangat penting untuk kita mengerti. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan firman-Nya. Tuhan pada hari ini, kiranya Roh Kudus memimpin setiap kita untuk mengerti. Amin.